Selamat berjumpa kembali bersama Sabar Sudi dari LPK atau LKP Mars Klaten. Baiklah, pada kesempatan yang ini kita akan belajar tentang menggunakan makro Excel untuk membuat data entry, yang mana nanti setelah data-data kita masukkan melalui data entry nanti akan tersimpan pada tabel data seperti ini. Kemudian ini nanti juga akan kita lengkapi dengan tabel bantu ya. Untuk itu pertama kita buat format seperti ini atau formulir seperti ini. Nanti silahkan dibuat sendiri dengan mempraktekkan pelajaran-pelajaran yang sudah lalu ya. Ini nanti bebas saja, kemudian judul kolomnya juga bebas. Kemudian khusus untuk kolom simpan ini kita buat dengan menggunakan ya insert save ya, insert illustration ya, save, kemudian kita pilih yang ini ya. Setelah ini kita siapkan seperti ini, kemudian di sini kita beri nama sheetnya entry atau data entry, atau silakan disesuaikan saja. Kemudian kita buat di sheet berikutnya, yaitu kita buat sheet data ya seperti ini ya. Ini nanti disesuaikan dengan judul yang ada di sini. Ini ada nama umur pekerjaan secara vertikal, maka di sheet data ini juga ada nama umur pekerjaan ya secara horizontal. Kemudian untuk kolom pekerjaan nanti akan kita isi dengan jenis-jenis pekerjaan seperti ini dengan menggunakan tabel bantu ini. Nah, silakan ini nanti dibuat seperti ini untuk pekerjaannya, atau mungkin dengan jenis-jenis pekerjaan yang lain ya, nanti bisa dikembangkan sendiri saja. Setelah tiga-tiganya kita buat seperti ini ya, sekarang kita akan mulai dengan menggunakan makro. Namun sebelum makro kita aktifkan, yang paling penting di sini di atas judul kolom pada sheet data ini kita perlu memberikan spasi ya. Kita berikan spasi, baru kita kembali ke entry ya. Sekarang kita mulai mengaktifkan record makronya. Caranya pertama kita klik di sel C2 ya, di sel C2 di sini. Kita klik, kemudian kita klik developer ya, kemudian kita klik record makro ya, muncul tulisan record makronya ya. Makro name-nya silahkan diberi nama apa, silahkan ya, disesuaikan misalnya makro atau simpan, atau silahkan disesuaikan dengan nama makronya. Kalau dalam hal ini saya biarkan saja makro 1, kemudian deskripsinya juga disesuaikan, ini hanya saya tulis gitu saja, ini hanya suatu contoh. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nanti apa yang akan kita kerjakan di sini akan direkam atau dicatat oleh Excel ya. Nah, di sini intinya kita hanya ingin mengcopy saja, mengcopy dari sheet entry ke sheet data. Intinya sebenarnya hanya mengcopy. Nah, maka dari itu setelah kita klik di C2, kita klik mouse kanan, kemudian kita copy, atau bisa kita langsung saja kalau sedang menggunakan Ctrl C ya, intinya mengcopy ya, sehingga muncul ini siap di copy. Kemudian kita ke sheet data, kemudian kita ke sel B2 dulu ya, kita klik sel B2 dulu, kemudian kita tekan tombol CTRL dan tombol panah ke bawah ya, sehingga kursornya di sel B3. Nah, di sini kita klik use relative references ya, sehingga aktif seperti ini. Kemudian kita tekan tombol panah ke bawah ya. Di sini adalah tempat kita nanti meletakkan hasil kopian ya, sehingga di sini kita klik mouse kanan, kemudian kita paste, atau langsung saya gunakan CTRL dan huruf V saja, jadi Ctrl V
ya, Ctrl V ya, ini sudah. Kemudian ini kita matikan use relative references-nya ya, kita matikan. Nah sekarang untuk berikutnya dilakukan pekerjaan seperti ini berulang-ulang pada kolom yang lain, sehingga di sini kita ke sheet entry ya, kemudian kita klik sel C4 ya untuk umur ya, di sini kita Ctrl C ya, kita copy, kemudian kita ke sheet data, kita ke sel C2 dulu, kita tekan tombol CTRL dan panah ke bawah, kemudian kita hidupkan use relative references, kita tekan tombol panah ke bawah saja, kemudian kita tekan Ctrl CTRL plus huruf V atau disingkat Ctrl V gitu saja ya, demikian. Kemudian kita matikan use relative references. Nah kemudian kita kembali ke sheet entry, kemudian kita klik sel C6 ya, kita Ctrl C ya, kita copy, kita kembali ke sheet data, kita ke D2 dulu, kita tekan tombol CTRL dan panah ke bawah ya, kemudian kita hidupkan use relative references, kita tekan tombol panah ke bawah, kemudian kita tekan tombol CTRL plus V atau kita paste ya, kita matikan use relative references ya, kita klik di samping sini dulu ya, biar tidak terjadi trouble ya, di E4 ya, E4 ya. Kemudian kita kembali ke sheet entry ya, di sini ya, di sini kita selanjutnya melakukan pembersihan kolom ya, supaya nanti setelah diisi di sini bisa bersih kembali, maka kolom-kolom ini kita bersihkan dengan cara ya, ini kita langsung saja yang ke depan ini langsung kita tekan del ya, del, kemudian juga di C4 juga kita del, di C2 juga kita tekan del ya, di sini. Nah, di sini sudah selesai ya. Kemudian ini kita matikan stop recordingnya ya, dengan demikian sebenarnya ini sudah selesai penggunaan record makro, intinya sudah selesai. Hanya saja ini nanti belum bisa digunakan kalau belum diaktifkan tombol simpan ya. Sekarang tombol simpan ini kita aktifkan dulu dengan cara kita klik ya, kemudian kita klik mouse kanan ya, kita klik mouse kanan, kemudian kita ke assign makro ya, kemudian tadi kita sudah pernah membuat ini makro 1 ya, makro 1 kita klik, kemudian kita oke ya. Dengan demikian nanti sudah siap untuk kita gunakan. Kita coba saja ya, kita coba di sini misalnya Ani ya, misalnya, kemudian umur misalnya 34, pekerjaan misalnya PNS ya, coba ini kita untuk yang umur ini saya tepatkan di sini aja, diratakin ya, biar seperti ini ya. Kemudian kita tekan tombol simpan ya, hasilnya kita lihat ya seperti ini ya, ya sudah betul. Kemudian kita coba lagi, kita misalnya Budi Bidu ya, Bidu Sanjaya misalnya, umur misalnya 35, misalnya guru ya, guru kita simpan ya, demikian hasilnya. Selanjutnya untuk mempercepat kerja atau mempermudah kerja, ini kita akan menggunakan tabel bantu untuk diisikan di kolom pekerjaan. Caranya sebagai berikut ya,
kita klik di sel C6 ya, kemudian kita klik data, kemudian kita klik data validation ya, kemudian di sini nya kita pilih yang list atau daftar, kemudian di source-nya kita klik, kemudian kita klik di sheet batu tadi, kita drag jenis-jenis pekerjaannya ya, dari guru sampai lainnya, kemudian kita tekan enter ya, kemudian kita klik OK ya. Dengan demikian ini di kolom pekerjaan, di form entry pekerjaan di sini kalau kita klik sudah muncul nama-nama pekerjaannya. Nah, sekarang kita coba isikan lagi, misalnya di sini Siti Sendari ya, umur misalnya 50 tahun, 40 tahun ya, kemudian pekerjaannya ya di sini bisa kita pilih, misalnya di sini P3K ya, langsung kita simpan ya, hasilnya akan kita lihat di data ya seperti ini. Demikianlah cara menggunakan makro Excel untuk membuat data entry yang nanti bisa terhubung dengan tabel data seperti ini. Yang terakhir, makro Excel ini nanti akan bisa dibuka kembali kalau kita simpan dengan benar, yaitu menyimpannya agak berbeda dengan penggunaan Excel biasa ya. Mari kita simpan dengan cara klik file, kemudian kita save as saja, kita klik di latihan Excel, kemudian ini kita beri ya makro formulir, makro formulir, atau silakan misalnya di kita data entry, kita dengan huruf besar saja juga boleh, atau kecil saja di data entry pekerjaan warga RT 04 ya misalnya. Nah, silahkan ya untuk nama. Kemudian yang paling penting pada set as type di sini ya, pada set as type yang harus dipilih adalah perhatikan di sini ya, di set as type ini harus disimpan di Excel makro enable workbook ya, demikian. Kemudian kita klik OK. Nah, dengan demikian kita akan bisa menggunakan menggunakannya kembali setelah kita simpan ya, dengan judul apa ini ya, data entry ini ya, kita coba ya, kita coba langsung ini Happy Rahmani misalnya, Happy Rahmani, kemudian umur 34, pekerjaan misalnya PNS ya, kita klik simpan ya, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Demikianlah penggunaan makro Excel untuk membuat formulir data entry. Selamat mencoba, sukses selalu bersama LPK Mas Klaten.